Sering nggak dengar orang menjelaskan, nanti katanya di kuburan kita akan ditanya dua malaikat. Satu malaikat munkar, dua malaikat nakir. Tuh? Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah man robuka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar dan nakir jelas kan orang Arab? Lah kan jawabnya man robuka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar nakir orang Arab. Gak ada yang salah kan dengan omongan saya? Ini karena gak kritis. Begitu orang ngomong begitu, langsung saya ditangkap. Nah pertanyaan berikutnya, apa iya orang sudah mati ditanya-tanya gak ada kerjaan? Orang hidup saja masih hidup ditanya gak bisa jawab, apalagi udah mati. Apa bukannya gak ada kerja? Itu kan bahasa simbolik. Kuburan itu ini kuburan. Tubuh kita ini kuburan. Siapa yang terkubur di sini? Yang terkubur di sini adalah jiwa, nur insan. Dan jiwa ini punya pembimbing dua, satu Nurullah, satu Nur Muhammad. Satu Allahnya, satu Rasulnya, itu pembimbing jiwa. Makanya pertanyaannya juga dua, makanya malaikatnya dua. Satu untuk menjawab siapa Allahmu, yang kedua untuk menjawab siapa Rasulmu. Dua. Di mana pertanyaan? Di sini. Kapan? Sekarang. Siapa yang bertanya? Ya kita sendiri. Masa nggak ada pertanyaan, saya ini siapa ya? Ketika saya bertanya saya ini siapa, berarti saya ingin tahu jati diri saya. Kan kita sekarang ini asal orang mendirikan pesantren, kita datang aja ke sana. Di dalamnya ada apa? Apakah dalamnya omong kosong atau omong yang sebenarnya, kita nggak pernah tahu. Bahkan anak kita dititipkan di sana dalam keadaan buta, kita tidak tahu isinya apa. Bagaimana perangai gurunya, bagaimana perangai orang yang ngajar di situ, kita hampir tidak tahu. Kita percaya kalau sudah judulnya seperti itu, di situ ada kebenaran. Begitu bukan? Bagaimana kalau di situ isinya omong kosong? Kan buktinya sekarang. Bertahun-tahun kita beragama masih gelisah, takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian, betul nggak? Cuman nggak jujur. Karena kita selimuti semuanya dengan bungkusan-bungkusan agama. Semua omong kosong ini dibungkus semuanya dengan bungkusan agama. Pernah nggak dengar kata gibah? Gibah. Mangut-mangut kayak yang ngerti aja. Di depan saya jangan omong kosong. Kalau bilang ngerti bilang ya, kalau nggak ngerti bilang enggak. Tahu gibah? Apa? Tuh, membicarakan orang. Omong kosong. Karena kita tuh belajar dari orang yang omong kosong, sama-sama omong kosong. Gibah dari goibiyah. Goibiyah, gibah jadinya. Jadi gibah itu membicarakan yang goib. Gibah itu membicarakan yang tidak nyata. Betul, membicarakan orang lain juga gibah. Karena kita tidak tahu yang dilakukan orang. Yang tahu yang dilakukan oleh dirinya kan orang lain. Loh kenapa lu yang bicara? Makanya kenapa gibah itu nggak boleh? Karena itu omong kosong. Membicarakan yang goib, yang Anda sendiri nggak tahu. Lo yang jalanin orang. Ada artis dikabarkan begini-begini, kamu ikut ngomong. Lo kapan ketemunya? Kamu tidak menyaksikannya? Yang paling tahu dia ya dia sendiri. Kenapa lu ikut campur? Itu namanya gibah. Makanya gibah dekat dengan fitnah. Fitnah itu berbahaya. Karena fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Paham? Nah sekarang saya mau tanya. Kalau kita membicarakan surga, sementara kita pun gak tahu surga, masih goib, belum nyata bagi kita, gibah gak? Kalau kita menceritakan Quran ayat per ayat, sementara kita tidak mengalami yang dibicarakan, itu masih goib, belum nyata dalam diri, gibah nggak? Kita bicara malaikat, 10 malaikat dengan tugas-tugasnya, ketemu enggak, kenal enggak, ngobrol belum, dihafalin tuh malaikat, goib semuanya, Jibril goib, Mikail goib, Israel goib, Mungkar dan Nakir goib. Gibah nggak? Itu gibah.
Kemana aja sih kalian selama ini? Gibah ngomongin orang aja. Semua yang dibicarakan tidak nyata, gibah. Makanya saya nggak mau ceramah saya ini gibah, nggak mau. Makanya kalau saya menceritakan setan, saya hadirkan setannya di kelas saya. Supaya nggak gibah. Dosa membicarakan setan. Saya kalau bicara Fir'aun, nggak pernah gibah. Saya bicarakan Fir'aun, Fir'aunnya saya datangkan. Jadi kalau saya bicara setan, setannya saya undang. Hadir semua. Pada ketawa setan itu. Pakai jilbab juga. Ada yang pakai peci, ada yang pakai masker. Kan setan itu yang suka membisik kepadamu. Nanti malam saya mau tahajud. Sudah di setel alarmnya. Begitu alarm itu kemudian bunyi, kemudian dimatikan. Sama siapa? Nah itu setan. Ngerti sekarang setan? Makanya kalau saya, setan pun kalau dibicarakan saya undang. Supaya tidak gibah. Karena membicarakan setan, kemudian tidak diundang, gibah. Makanya kata setan, lebih muliaan gue yang dibicarakan daripada lu. Gibah itu. Saya bicara Firaun aja saya undang kok. Tahu Firaun? Firaun itu yang suka membunuh anak laki-lakinya dan membiarkan hidup anak perempuannya, itu kata Quran. Itu definisi Firaun. Laki-laki berhubungan dengan ruhani, perempuan berhubungan dengan jasmani. Kita ini kan sukanya membunuh urusan ruhani dan membiarkan hidup urusan jasmani. Urusan makan, urusan ini dan lain-lain. Wah, duit habis buat itu. Tapi urusan beli buku untuk peningkatan diri, apalagi saya suruh bayar ketika ngaji, ada bagian yang harus dibayar, nggak mau. Beli baju 1,5 juta luar biasa, buka mata kolbu 1,5 juta nawar. Eta Firaun. Ketemu sarana Firaun, ketemu. Ini Firaun saya undang, makanya saya nggak pernah gibah. Saya bicara Firaunnya dihadirkan. Saya kalau bicara iblis pun iblisnya saya hadirkan. Makanya saya nggak pernah gibah. Jadi gibah itu membicarakan sesuatu yang goib, yang tidak nyata. Maaf ya, Anda membicarakan Tuhan hanya berdasarkan persepsi Anda. Anda bicara Allah hanya berdasarkan persepsi Anda, apa yang Anda baca dan Anda sampaikan pada orang lain. Gibah. Bagaimana Anda nggak tahu Allah? Sedangkan Allah sendiri tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipelajarkan, tetapi dia bisa dirasakan dan ditemui setiap saat kalau kita mau. Ini Allah dibicarakan, dijelaskan. Dia sendiri belum pernah jumpa dengannya. Dia sendiri tidak kenal kepadanya. Gibah? Oh, ternyata bisa jadi kajian-kajian agama gibah semua. Kalau tidak nyata. Kan gibah dari goib ya, gibah. Paham sekarang? Jadi gibah itu omong kosong. Sering gibah. Nah, sekarang baru dibuka nih slide-nya. Saya bikin nggak dibuka-buka. Baik. Jadi apa sih omong kosong itu? Omong kosong itu adalah kebohongan. Omong kosong ini adalah bualan. Kebohongan, bualan, itu omong kosong. Dalam budaya komunikasi, omong kosong ini sudah menjadi biasa. Dan lucunya banyak sekali orang yang bicara omong kosong, yang dengar juga senang dengan omong kosong. Nah biasanya di tahun-tahun politik, nah omong kosong kan suka muncul. Pilihlah saya, kalau saya dipilih maka wilayah kita akan bebas dari kemiskinan. Yang lucunya juga, yang omong kosongnya berani, yang dengarnya pun percaya. Betul? Biasa, nanti akan muncul tuh di tahun-tahun tertentu.
Jadi manusia mengetahui kebenaran ini. Masing-masing mengambil tempat sebagai pembicara dan penerima informasi. Yang bicara omong kosong, yang menerima informasi pun omong kosong. Dan ngomong itu kan harus ada dua, ada yang bicara, ada yang menerima. Nah, saya cuma ingin mendoakan kalian mulai sekarang, stop mendengarkan omong kosong. Kembangkan daya kritis kita, kembangkan daya kreatif kita. Setiap kali orang berbicara, minta dibuktikan. Boleh? Boleh. Kan tadi umatnya Nabi Musa aja kan bilang ketika disuruh iman oleh Musa, apa yang dikatakan? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allahmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Masuk akal? Karena dia tidak mau omong kosong. Nah, kita kan selama ini tidak mau mengembangkan daya kritis kita. Padahal di Quran diajarkan daya kritis itu seperti itu. Oke. Dan yang luar biasa, omong kosong ini sekarang sudah dianggap lazim. Tahu lazim? Lazim itu dianggap biasa. Kenapa? Karena daya kritis kita sudah tumpul. Tidak ada pertanyaan lagi. Apapun yang dikatakan orang dianggap kebenaran. Walaupun itu kebohongan. Kebohongan yang diulang-ulang kan lama-kelamaan dianggap kebenaran juga. Contoh. Sering gak dengar orang menjelaskan, nanti katanya di kuburan kita akan ditanya dua malaikat. Satu malaikat munkar, dua malaikat nakir. Tuh? Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah man robuka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar dan nakir jelas kan orang Arab? Jelas enggak? Lah pertanyaan pakai bahasa Arab. Berarti dia orang Arab. Berarti malaikat munkar nakir dari Arab. Kenapa ketawa? Apa omongan saya salah? Lah kan jawabnya man robuka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar nakir orang Arab. Gak ada yang salah kan dengan omongan saya? Sekarang saya tanya, percaya mereka orang Arab? Ini karena gak kritis. Begitu orang ngomong begitu, langsung saya ditangkap. Nah, pertanyaan berikutnya, apa iya orang sudah mati ditanya-tanya gak ada kerjaan? Orang hidup saja masih hidup ditanya gak bisa jawab, apalagi udah mati. Apa bukannya gak ada kerjaan? Tapi kan omong kosong ini dianggap kebenaran karena begitu banyak yang menyampaikannya. Karena yang disebut kuburan itu benar-benar kuburan itu. Yang disebut dengan yang ditanya itu benar yang ditanya gitu. Itu kan bahasa simbolik. Kuburan itu ini kuburan. Tubuh kita ini kuburan. Siapa yang terkubur di sini? Yang terkubur di sini adalah jiwa. Nur insan. Dan jiwa ini punya pembimbing dua. Satu Nurullah, satu Nur Muhammad. Satu Allahnya, satu Rasulnya. Itu pembimbing jiwa. Makanya pertanyaannya juga dua. Makanya malaikatnya dua. Satu untuk menjawab siapa Allahmu. Yang kedua untuk menjawab siapa Rasulmu. Dua. Di mana pertanyaan? Di sini. Kapan? Sekarang. Siapa yang bertanya? Ya kita sendiri. Masa nggak ada pertanyaan? Saya ini siapa ya? Ketika saya bertanya saya ini siapa, berarti saya ingin tahu jati diri saya. Oh ternyata dapat jawaban. Saya adalah nur insan, saya adalah jiwa. Dan jiwa itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Maka jiwa digapit oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Makanya pertanyaan dua, satu munkar, satu nakir. Pernah nggak kalian bertanya? Nggak ada kerjaan malaikat kok dua-dua. Siapa dulu yang jawab? Siapa dulu yang nanya? Bisa berantem tuh munkar dan nakir. Betul nggak? Kan pertanyaan cuma satu, man robuka. Tapi yang nanya dua. Pernah nanya gitu? Saya yakin kalian nggak begitu. Pokoknya apa kata orang yang ikut saja. Betul nggak? Karena seneng ngomong kosong. Lihat saya semuanya. Jadi itu simbolik-simbolik agama itu harusnya dipahami secara nyata. Jangan di dimensi omong kosong.
Nyatanya gimana? Kan nyatanya, oh kenapa dua ya? Betul? Kan harusnya pertanyaan, apa itu kuburan? Siapa yang ditanya? Siapa yang bertanya? Siapa dulu yang nanya? Kan begitu. Dan kita settingnya benar-benar yang namanya kuburan itu adalah kuburan yang itu, songgok tanah, dan malaikat mungkar dan nakir itu ada di sana, buah gegendir lagi. Bagaimana mau hese atau tidak ada ruang di bawah? Gegendir kan harus ada ruang. Ngerti maksud saya? Nah, ketika ditanya di sini, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa saya? Dari mana saya asal dan kemana saya akan kembali? Di sini kita ditanya, itu cocok dengan Quran. Di Quran surat Al-Isra 72 Allah mengatakan, wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat dia di dunia, maka dia tidak akan melihat dia di akhirat, jalannya lebih sesat. Karena Allah mengatakan melihat Allah itu harus di dunia, maka kita harus bertanyanya saat di dunia. Itu Quran. Kan Quran mengatakan siapa yang tidak melihat Allah di dunia tidak akan melihat Allah di akhirat. Berarti kalau ingin melihat Allah di akhirat, lihat dulu dong di dunia. Berarti man rabbuka itu saat kita di dunia. Itu kata Quran. Berarti kuburan itu mana? Oh, kuburan itu saya. Karena ini tanah kan? Ini tanah terbuat dari tanah. Paham? Nah, kenapa kalian sekarang mencari? Karena ada kegelisahan dalam diri. Siapa sih sebetulnya diri saya ini? Kan ada keinginan untuk tahu. Itulah yang disebut dengan man rabbuka. Bahasanya tidak Arab. Bahasanya bahasa rasa. Bahasa universal. Bahasa yang tidak ada. Tidak di dunia ini. Tapi di sini ada. Keinginan untuk tahu siapa diri saya. Itu kan pertanyaan. Ngerti maksud saya? Nyata apa omong kosong kalau begitu? Nyata. Selama ini yang kalian dengar yang mana? Yang omong kosong. Makanya antang gak pernah mikir saha sebetulnya diri saya itu, gak pernah. Ya sudah aja. Yang penting jalankan ini, jalankan itu, jalankan itu. Pokoknya dihafal dari sekarang. Mau ditanya man rabbuka, siapa Tuhan? Terus terang jawaban, Allah. Bisa ngomong gitu? Bisa ngomong gak? Lah kan udah mati. Gimana sih? Lagi hidup aja kalian gak bisa jawab. Udah ngaji banyak kajian pun gak bisa jawab. Nah ini kan sebetulnya ada tataran yang sangat penting untuk kita renungkan. Apakah pesan spiritual di leluhur itu letterlock begitu? Atau ada pengertian yang lain? Paham? Oke. Jadi omong kosong ini sekarang sudah dianggap lazim. Kenapa? Karena daya kritis kita yang hilang. Daya kreatif kita yang hilang. Pada ciri manusia abad 21 itu harus punya 5 sifat. 1, kritis. Tidak boleh menerima sesuatu tanpa argumen. 2, kreatif. Yang ketiga, komunikatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah compassion. Memiliki cinta kasih. Itu dirumuskan. Bahkan dirumuskan oleh PBB. Bagaimana ciri manusia abad 21? Nah, omong kosong itu ujung-ujungnya adalah menyusun suatu skenario untuk memanipulasi sesuatu. Makanya omong kosong berhubungan dengan manipulasi. Betul nggak? Itu. Nah, sekarang apa sih arti omong kosong? Yang pertama, omong kosong itu adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak masuk akal. Agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Kalau agama itu akal, berarti agama harus masuk akal. Jadi jangan buru-buru mengatakan agama tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal kamu belum masuk. Enak aja. Alif lam mim. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Alif lam ra. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu.
Katanya Quran itu surat. Kalau surat berarti ada pesan di dalamnya supaya sampai ke kita. Ya, sama aja kalian baca surat, kemudian ketika baca surat, naon esina, hanya dia yang tahu. Atau tong nyieun surat, gawe. Nah, karena kita tidak tahu, satu-satunya cara untuk mengamankan ketidaktahuan kita yang paling gampang apa? Nempuhkeun ka Allah. Begitu, Pak Ustadz punten, alif lam mim teh naon? Hanya Allah yang tahu. Padahal hanya Dia yang tidak tahu. Manehna teh nyaho kan supaya aman? Teu nanya deui. Hanya Allah yang tahu. Makanya dulu waktu saya ngaji, saya diajarkan alif lam mim. Naon teh Pak artosna? Teuing urang kitu nya. Hoream ngaji deui. Manya ngaji teu ngarti. Gitu kan? Sedangkan yang tidak bisa dimengerti kan omong kosong. Ngerti maksud saya? Jadi omong kosong itu yang pertama adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak masuk akal. Yuk, saya mau tanya. Apa yang terpikir oleh kalian kalau ada orang lain bicara tentang kiamat? Selalu hancurnya alam semesta. Sekarang saya mau nanya, emang udah tahu alam semesta? Kan alam semesta itu ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada planet lain. Planet yang dekat dengan bumi aja ada Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, Uranus, Pluto. Yang seperti matahari itu jumlahnya di setiap galaksi itu miliaran. Sedangkan galaksi itu jumlahnya miliaran lagi. Yang kayak bumi ini ada 150 miliar. Yang kayak bumi ini jumlahnya ada 150 miliar. Saya mau nanya, kalau hancur tuh yang mana? Nu mana? Iya, dunya nu kurang di Cicingan. Ini pendatang baru, dulu ge eueuh. Dan kalau ini nanti hilang, apakah yang lain-lain itu, planet yang lain menjadi kehilangan bumi? Teu aya. Bumi ini hanya sebutir debu saja di alam semesta yang sangat luas ini. Kalau bumi ini hilang, tidak mempengaruhi yang lain. Ketika bumi ngalenyap teh, kata yang lain, emang gue pikirin. Nah sekarang saya mau tanya, yang namanya hancur tuh yang mana? Pertanyaan saya berikutnya, adakah di Quran yang mengatakan Tuhan Maha Penghancur? Kan yang ada Tuhan tuh Maha Pencipta. Nah sekarang kita tarik lagi, apa sih kiamat itu artinya? Kan kiam itu artinya bangkit. Hari kiamat itu harus berbangkit. Siapa yang harus bangkit? Siapa yang harus bangkit? Kita aja. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Gimana sih kalian tuh? Gak jelas kalau ngejawab omong kosong terus. Kita. Saha maneh teh. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Kita. Makanya coba belajar ngomong tuh jangan kosong terus. Yang harus berbangkit itu yang sedang jatuh. Yang harus bangkit itu yang sedang tidur. Yang harus bangkit itu yang sedang tidak sadar. Orang tidak sadar jadi sadar, bangkit namanya. Orang jatuh, kemudian dia sadar, saya tidak boleh begini terus. Saya harus semangat. Itu namanya bangkit. Orang sedang sakit, gak boleh saya sakit begini. Saya harus sehat. Itu namanya bangkit. Jadi hari kebangkitan itu sangat luas. Nah jadi kiamat dan kiamat hancurnya alam semesta. Tengarti. Tapi banyak yang membicarakannya, barijeng tengarti. Makanya kalau di Quran ada kiamat pasti cerita tentang gunung-gunung diperjalankan. Nah gunung itu bahasa simbolik. Gunung itu lambang dari kesadaran. Gunung itu lambang dari kesadaran tertinggi pada diri manusia. Itu harus diperjalankan supaya kamu bangkit. Nih contoh. Kalian dulu gak sadar bahwa sakit hati itu bukan buatan orang. Sekarang sadar ternyata sakit hati itu buatan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Ketika orang lain tidak seperti yang saya mau, saya kecewa, sakit hati. Paham? Buatan siapa sakit hati? Oh ternyata sakit hati buatan saya, bukan buatan orang.
Nah, ketika kita sadar, itu namanya kiamat. Bangkit kesadaran kita, sehingga keadaan kita menjadi lebih baik, kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Paham? Baca lagi di Quran cerita tentang kiamat. Isinya apa? Isinya adalah hari kebangkitan, bukan hancurnya alam semesta. Nah, alam semesta ini akan hancur, ya iya, tapi hancurnya seperti apa? Apakah bareng, apakah satu-satu juga nggak tahu. Sampai sekarang ilmuwan pun tidak bisa meramal kapan dunia ini akan lenyap. Matahari sudah bisa dihitung, ya sekitar 6 miliar lagi matahari akan habis energinya. Tapi siapa tahu 6 miliar yang akan datang kita sudah tidak ada di sini, udah pindah ke tempat lain yang mataharinya baru. Betul? Nah, pertanyaan saya, apakah jiwa abadi? Jawab dong. Apakah jiwa abadi? Abadi, seabadi ilahi. Kalau jiwa abadi, seabadi ilahi, berarti kehidupan juga abadi. Kalau kehidupan abadi, maka akan selalu ada tempat buat jiwa berkarya, entah di mana. Paham? Begitu kiamat, nanti dunia hancur. Semua orang akan dibangkitkan dari kubur. Karunya tun mautna tos lami keselen. Saya mah kasihan ke Nabi Adam teh. Suka sedih kalau cerita Nabi Adam teh. Panglamina nungguan kiamat teh. Cek Nabi Adam teh nah teu jadi wae nepi ka ayeuna. Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Kok kita nggak ngerti-ngerti sih? Hari kebangkitan sudah dekat, sedekat itu putuskan oleh kamu. Hari ini kamu bangkit dari ketidaksadaranmu menjadi sadar, itu kiamat. Hari ini kamu bangkit dari keterpurukanmu, itu kiamat. Hari ini bangkit kamu dari kebodohanmu, kiamat. Hari ini kamu bangkit dari omong kosongmu menjadi nyata semua yang kau katakan, kiamat. Hari ini kamu dapat pencerahan, itu kiamat. Silakan kiamatkan sekarang karena kiamat sudah dekat. Ayeuna. Paham? Nanti katanya naik Siratul Mustaqim, rambut dibelah 7. Rambut yang dipikir rambut betul-betul dibelah 7. Kumaha meulahna ngabentang sana langit itu jembatan itu dari dunia ke akhirat. Dihandap api neraka menyala-nyala. Kumaha? Saya belum pernah baca di Quran ada yang begitu. Tapi percaya. Dan saya mah kalau tisoledat jaga, nyalahkeun Allah we. Nah, hanya jembatan letik-letik teuing. Ini hese. Agama itu jadi susah, menakutkan. Penuh dengan adrenalin, tidak ada kebahagiaan. Selalu yang jelaskan ketakutan. Munti soledat kahanap kabelum takut neraka. Katanya Allah teh mawelas masih. Piraku Allah nyadiakeun hawu keur meuleum hamba anu di pikacitan. Palercaya maraneh mah. Padahal jelas di Quran dikatakan neraka teh ayeuna di dieu cek Allah teh. Pada saat kamu masih hidup, pada saat kamu masih bernafas, pada saat bumi dan langit masih ada, pada saat bumi dan langit masih tegak, di situ kau akan merasakan surga dan neraka. Masalah psikologis, bukan masalah geografis. Oke? Jadi omong kosong apa? Membicarakan hal yang tidak berguna, membicarakan hal yang tidak masuk akal. Stop. Yang kedua, omong kosong itu sering diartikan dengan cakap angin. Cakap angin. Cakap angin itu membicarakan hal yang tidak ada isinya atau tidak ada benarnya. Kan sering disebut kalau ada istilah kan itu apa? Ada hubungan dengan angin itu apa berita? Angin lalu. Ya kan? Angin lalu. Jadi angin lalu itu ya angin berlalu begitu saja. Jika hitut. Jadi omong kosong itu adalah cakap angin, membuat dalih, celoteh, imajinasi, atau membual.
Nah yang lucu itu kan kita tidak bisa membedakan sekarang ini. Mana yang asli, mana yang palsu. Ngerti maksud saya? Terutama kalau orang sedang berbicara seakan-akan itu kebenaran. Padahal itu kebohongan yang diulang-ulang. Ya sama seperti yang saya bilang tadi. Pertanyaan di dalam kubur. Kan itu sering diulang-ulang kan? Ya gampang lah. Yang seunan ibu-ibu mah supaya ngaji. Dusta, bohong, bual, dalih, palsu, tipu, kibul, muslihat, tipu daya. Itu semua omong kosong. Ini saya ambil dari kamus ya. Jadi saya kumpulkan tuh dari kamus. Istilah omong kosong itu sinonimnya apa? Supaya jelas. Oke. Jadi sebetulnya omong kosong itu seperti balon warna-warni. Tahu balon warna-warni? Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Tapi isinya semuanya sama kan, angin. Betul nggak? Persis kayak gitu. Kayak gitu. Makanya mohon maaf, banyak sekali kan orang ngasih kajian ini, kajian itu, kajian ini warna-warni kayak balon. Isinya semuanya angin. Jika hitut tes ditewak. Makanya omong kosong itu disebut juga seperti itu ya, parfum isi ulang. Tahu parfum isi ulang? Tahu? Iya. Botolnya sih Hermes. Ya kalau udah isi ulang. Ya toh? Apalagi isi ulang di jelekong. Ya pastilah bukan Hermes yang di Paris. Betul nggak? Itu. Tapi ada wanginya lumayan. Cuman palsu. Itu kan omong kosong. Ya. Nah, dari mana munculnya omong kosong ini? Kalau menurut saya, munculnya omong kosong itu dari otak yang kosong. Tapi bahayanya banyak yang kosong otaknya, tetapi berani omong kosong. Karena yang diomong kosongi itu juga otaknya sama-sama kosong, maka yang bicara dengan yang mendengar akhirnya sama-sama kosong. Dari mana munculnya omong kosong? Yang pertama dari otak yang kosong. Yang kedua dari rasa, merasa diri paling benar. Padahal dia tidak bisa membuktikan. Ini saya kasih tahu sama kalian. Jangan coba-coba bicara kalau kalian tidak bisa membuktikannya. Karena itu omong kosong. Dan yang ketiga, omong kosong itu berasal dari kebodohan. Gitu. Nah, orang bodoh itu ada dua. Ada orang bodoh diam, ada orang bodoh ngomong terus. Sudah pasti kalau orang bodoh ngomong kosong. Kayak saya. Ngomong terus kan? Makanya kan orang tahu itu diam. Dan yang bicara itu tidak tahu. Jadi kalian tuh tahu karena diam. Kalau saya bicara terus berarti saya tidak tahu. Itu yang benar. Ya. Makanya yang diam itu, yang tahu itu diam. Karena yang bicara tidak tahu. Makanya enak kayak kalian. Diam terus. Kan dianggap tahu. Tapi dianggap. Dianggap belum tentu tahu. Ya, iya. Udah dengar ceramah aja 2 jam, begitu tanya tadi ceramah apa, nggak tahu isinya apa. Cuman paling juga bilang isinya omong kosong. Jadi ada 5 setidak-tidaknya tanda orang yang omong kosong. 1, cirinya itu orang yang omong kosong itu suka meremehkan orang lain. Dan orang yang suka meremehkan orang lain biasanya adalah orang yang masih ada konflik di dalam dirinya. Gini saya kasih tahu. Semua konflik dengan diri sendiri itu awalnya di pikiran. Tapi begitu sudah dengan orang lain, karena yang di pikiran sudah keluar dari sini. Sehingga kata-katanya terkadang tidak mengenakan. Makanya orang-orang yang sudah berada di tingkatan cinta kasih, kalau mau bicara itu dia kontrol. Apakah yang kita bicarakan ini menyenangkan, menyinggung perasaan orang? Dijaga betul itu perasaan itu. Dan orang yang suka meremehkan orang lain
Jelas ya, itu di dalamnya masih kosong. Makanya apapun yang diomongkan pasti omong kosong. Karena sesungguhnya manusia itu dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, itu berarti sudah isi. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang omong kosong itu haus dengan pujian. Sering bicara alhamdulillah, segala puji habis untuk Allah, tetapi masih haus dengan pujian. Pengen tahu orang yang haus dengan pujian? Gampang kok. Hina aja dikit, meradang. Itu cara ngetesnya. Hina aja sedikit, meradang. Karena orang yang haus dengan pujian selalu tidak siap dengan hinaan. Walaupun dia mengatakan segala puji milik Allah, omong kosong. Kata alhamdulillahnya itu omong kosong, tidak nyata dalam dirinya. Kalau dia mengatakan segala puji habis buat Allah, dia tidak tumbang ketika dipuji, dia pun tidak tumbang ketika dicela, dia pun tidak terbang ketika dipuji. Pujian dan celaan bagi dia sama nilainya. Udah gitu nggak kalian? Sudah? Bilang aja sudah. Kenapa sih? Sudah 1%, kan udah bagus itu juga. Jadi oleh karena itu maka orang yang maaf ya, suka menyesali keadaan. Setiap ada yang terjadi disesali. Makanya saya bilang kemarin di kelas holistik, saya bilang begini di pertemuan pertama. Kenapa kalian bertemu saya? Itu pertanyaan saya. Diam semuanya, gak ada yang menjawab. Saya bantu menjawab. Yang mempertemukan kalian dengan saya adalah segala hal yang tidak kalian kehendaki terjadi dalam hidup kalian. Betul? Di kelas holistik itu yang sakit, yang stres, macam-macam. Sakit dikehendaki? Tidak. Stres dikehendaki? Tidak. Penderitaan dikehendaki? Tidak. Gara-gara itu hadir, maka mereka ketemu saya. Jadi yang mempertemukan kalian dengan saya itu bukan hal yang kalian kehendaki, tetapi karena ada hal yang tidak kalian kehendaki, kalian bertemu saya. Pertanyaan saya berikutnya, berarti yang kalian tidak kehendaki dan itu terjadi, baik apa buruk? Langsung pada keluar air matanya. Kalau begitu baik ya. Dan kalau kalian sedang mendapatkan yang kalian kehendaki, kalian gak akan ketemu saya. Sama kalian di sini juga begitu modelnya. Ya kan? Cari guru spiritual kan kalau ada masalah. Ada masalah nggak cari guru. 2, haus pujian. Makanya orang yang haus pujian udah jelas kosong. Masih gak? Masih apa tidak? Yang ketiga, mudah marah ketika dikritik. Ini ciri orang kosong. Kalau dikritik sedikit aja marah. Wah, cari-cari pembenaran. Tidak siap. Tidak terbuka. Sangat tertutup. Makanya orang-orang yang suka menyesali keadaan, mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, suka membicarakan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bisa diubah, biasanya suka cerita masa lalu. Kadang-kadang membicarakan masa depan yang tidak-tidak. Di sini masih ada iri hati, hidupnya selalu membandingkan dia dengan orang lain. Malas, pengangguran, tidak mau beraktivitas, tidak energetik. Itu ciri-ciri omong kosong semua itu. Maaf ya, saya bahas. Dan setelah ini kita akan tahu apakah saya isi atau kosong. Itu aja. Yang keempat, enggan mengakui ketika dia tidak tahu. Orang yang kosong, kalau dia tidak tahu, dia tidak pernah mengakui kalau dia tidak tahu. Selalu memposisikan diri seakan-akan sebagai orang yang tahu, padahal yang diomongkan oleh dia itu kosong. Omong kosong. Itu. Jadi saya ketika bikin masjid ini terus terang,
Kesulitan saya mencari khotib yang bisa ngisi khutbah Jumat tiap Jumatan yang tidak omong kosong. Karena saya sendiri tidak bisa tiap Jumat harus ngasih ceramah. Dan kalau saya ngasih ceramah selalu berbahaya. Karena kebanyakan belum siap dengan yang isi. Lebih senang yang omong kosong. Oleh karena itu maka sudahlah, saya bilang sama ketua DKM, udah siapa aja suruh ceramah, nggak masalah. Cuman saya sering berpikir masjid ini kan dibuat tidak mudah. Inginnya sih masjid ini diisi dengan ceramah-ceramah agama yang isi. Itu maunya saya. Nah, supaya saya tidak kecewa, saya bebaskan keinginan saya pada orang. Udahlah, yang penting mah ayo Jumatan we. Sementara begitu. Jadi kalau kalian nanti mau daftar jadi khotib, boleh hari ini. Daftar sama Ustaz Ridwan. Bisa. Gak usah panjang-panjang ceramah tuh. Panjang gak jelas. Ada juga yang pendek tambah gak jelas. Ceramah itu nggak usah panjang. Makanya kalau di sini ceramah Jumat udah saya kasih tulisan nggak boleh lebih dari 7 menit. Buat apa? Omong kosong, cerita aja sejarah masa lalu yang tidak terjadi pada dirinya, buat apa? Ya. Makanya saya kalau di sini ada yang lama-lama ceramah ngayayai, itu bahasa Inggrisnya. Panjang kemana? Udah saya bilang hentikan besok. Kasih honor agak besar. Ya memang itulah ya. Tidak gampang ngurus masjid itu. Ya. Yang kelima, tidak suka mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kelihatan ya, ciri orang kosong: 1, meremehkan orang lain; 2, haus pujian; 3, marah ketika dikritik; 4, tidak pernah ngaku kalau dia tidak tahu. Selalu ingin dibilang sebagai orang yang tahu. 5, nih, tidak mau mendengarkan. Saya yakinlah kalau kalian nomor 5 enggak. Karena buktinya hari ini mau mendengarkan saya. Nomor 5 udah pasti tidak lah. Ting tahu opat mah. Ya. Jadi sebetulnya omong kosong ini tadi saya bilang gibah. Gibah dari goibiyah. Goibiyah itu membicarakan hal-hal yang goib, hal-hal yang tidak pasti. Ya, oleh karena itu maka judi itu haram. Judi itu berbicara yang goib, judi itu haram. Nah, apa yang haram? Membiarkan diri kita dalam ketidakpastian. Contoh, ini contoh judi. Udah tahu judi? Bilang kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Udah tahu? Mau saya kasih tahu? Belum kan? Nah, itu bilang aja. Saya tanya, kamu kalau mati nanti, ya, terang apa gelap? Jawabannya apa? Wallahu alam. Taeta judi teh. Kamu nanti selamat apa celaka? Wallahu alam. Gimana Allah we? Taeta judi teh. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian, itu judi. Itu yang disebut dengan bertenung. Itu yang disebut dengan mengundi nasib dengan anak panah. Makanya Rasulullah mengatakan memanah itu penting. Malah memanah beneran. Memanah itu artinya supaya kita memiliki fokus dalam hidup. Supaya kita memiliki arah dalam hidup. Arahkan anak panah kita ke arah yang tepat untuk mencapai tujuan. Bukan olahraga harus memanah. Olahraga mana we nu ngesang. Bade lari mangga. Bade jogging mangga. Tidak ada klasifikasi kalau olahraganya memanah masuk surga. Poli mah henteu cenah. Solo goto pisan, ya. Mengklasifikasi itu. Makanya di pesantren nggak ada poli, nggak ada main bola, basket, hanya memanah dan berkuda. Tahu berkuda? Naik kuda, salah lagi. Ini omong kosong. Kumaha mun teu boga kuda?
Kuda tuh ini nih, kuda. Sekarang ini kita sedang berkuda. Kendalikan nih yang oleh kesadaranmu. Kita tuh sekarang sedang naik kuda. Karena kita sedang naik kuda, kendalikan kuda kita. Jangan jadi kuda liar, kendalikan. Dengan apa? Dengan cara memfokuskan pada tujuan. Itu memanah. Makanya memanah dan berkuda. Nah, tos dia tente. Basket haram. Main bola haram. Sekarang Piala Dunia di Qatar. Qatar itu negara Islam. Suka nonton bola? Inggris sama Iran kalah mana? Kalah? Berapa? 6-1. Benar berarti nonton. Berapa? 6-2. Benar berarti nonton. Ya benar nonton. Cuman ada yang tuntas, ada yang tidak. Kalau saya nontonnya sampai 5-1. Saya nonton sampai 5-1. Nah, itu yang 6-2 tuntas. Semuanya benar. Nah, itu namanya nggak omong kosong. Paham? Jadi omong kosong itu bahasa Arabnya gibah. Gibah dari goibiyah, membicarakan hal-hal yang goib, yang tidak pasti. Jadi apapun yang dibicarakan kalau masih goib, itu sebetulnya omong kosong. Sekalipun kalian sedang berbicara hal-hal yang disebut dalam tanda kutip suci. Kalau tidak dialami oleh diri sendiri, itu berarti masuk dalam tataran goibiyah. Nah, jadi omong kosong itu satu, membicarakan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan persepsi. Persepsi berarti produk dari pikiran. Yang ketiga, membicarakan sesuatu tanpa bukti. Yang keempat, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan fiksi dan ilusi. Yang kelima, membicarakan sesuatu tanpa isi. Yuk, sekarang saya mau nanya, sering nggak terjebak pembicaraan yang seperti ini? Membicarakan sesuatu yang tidak pasti, membicarakan sesuatu berdasarkan persepsi, membicarakan sesuatu tanpa bukti, membicarakan sesuatu hanya fiksi dan ilusi, membicarakan sesuatu tanpa isi. Sering? Sering banget. Dan yang lucu, membicarakan kelima hal ini di tempat-tempat suci. Padahal semuanya ilusi. Itu? Yuk, atau sekarang mah bicara tuh yang ada isi, bicara Allah. Tahu Allah. Bicara iman, mengalami iman. Bicara Islam, merasakan rasanya Islam. Bicara takwa, sudah tahu laku takwa yang sesungguhnya. Bicara saum, sudah mencapai saum yang sebenarnya. Bicara zakat, sudah mencapai kesucian jiwa. Bicara haji, sudah bisa berkunjung ke Baitullah yang sejati dalam diri. Indah gak gitu? Bicara syahadat, sudah mengalami penyaksian. Bicara malaikat, sudah tahu malaikat. Nyata barangnya, kelihatan wujudnya nyata dalam diri. Bicara surga dan neraka, nyata, sudah memasukinya saat ini, di sini, sekarang.